Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mulai untuk kuliah pertemuan ke-8 atau ujian tengah semester, di mana mahasiswa akan memberikan laporan progres report sampai UTS ini ya. Di mata kuliah desain periklanan 2 wajib. Langsung saja, ini Setiawati, silahkan dipresentasikan untuk disajikan dalam diskusi kelas. Ini project sketch up-nya dulu apa presentasi kemarin? Gimana? Gimana? Langsung sketch up-nya apa PPT-nya dulu? Ya, PPT-nya dulu. PPT-nya dulu. Presentasi dulu, nanti kita masuk ke sketch. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, betul. Saya Miss Dewadani akan mempresentasikan mengenai implementasi Taman Hemat Energi Desain Arsitektur 2. Di sini kan saya menggunakan konsep taman hemat energi dengan mengusung konsep inner court. Yang saya akan bahas yaitu pertama tata letak taman, opsi pemakaian atap, dan bagaimana tanamannya. Selanjutnya pertimbangan keberadaan kolam dan pengaplikasian elemen dekoratif. Yang pertama, apa itu konsep inner court? Konsep inner court ini adalah sebuah konsep yang digunakan pada rumah taman hemat energi yang bersifat terbuka di dalam rumah maupun di luar rumah. Fungsi dari konsep inner court ini dapat dikaitkan dengan taman hemat energi karena konsep ini dapat berkontribusi dalam mengurangi hawa panas. Selain itu, fungsi lain dari inner court ini dapat menciptakan sistem pencahayaan alami dari matahari sebab tampilannya menggunakan konsep terbuka. Selain itu, inner court juga bisa membuat tampilan rumah terasa lebih luas. Yang pertama itu tata letak taman. Dalam tahap implementasi ini, posisi inner court yang terbaik adalah di belakang rumah ataupun di depan rumah. Hal ini akan sesuai dengan fungsinya, yaitu membantu memaksimalkan sirkulasi udara segar
Dengan letak di belakang rumah, udara segar akan mengalir bebas ke dalam rumah. Selanjutnya itu opsi atap. Agar nampak berbeda, taman area belakang ini menggunakan hardscape seperti batu koral, stepping stone, dan lain sebagainya. Untuk tanaman sering menggunakan semak agar taman tidak terlihat begitu sempit. Selanjutnya tata letak kolam. Dalam pengimplementasian inner court ini akan dihadirkan oase di dalamnya. Suara gemercik air terjun akan menghadirkan oase di dalam hunian. Dengan begitu, hunian akan terasa lebih asri dan sejuk, tidak hanya akan memberikan sensasi rileks. Dengan adanya kolam dan air terjun akan memberikan sensasi pendingin alami atau pengganti AC, aliran udara yang akan masuk ke dalam rumah. Selanjutnya itu untuk elemen dekorasi. Untuk menambah keindahan konsep inner court ini bisa ditambahkan dengan patung atau gentong keramik maupun hiasan berbentuk sudut tertentu agar tampilan inner court semakin cantik. Untuk taman bagian belakangnya, ini menggunakan atap kaca. Ini tadi tempat Pak Edi tertutup, coba diulang tampilan. Yang apanya Pak ini? Enggak. Kamu mulai lagi nih Pak Edi. Terusan Presentasinya Pak? Bukan. SketchUp-nya. Gimana? Dimulai dari taman mana? Depan? Ya, ini taman depan, tampilan taman depan. Tadi kan disebutkan dalam konsep inner court itu akan menghadirkan sebuah oase atau suara gemercik dari air. Nah, di sini saya menempatkan sebuah kolam yang ada air terjun kecilnya dan berguna untuk mereduksi hawa panas yang akan masuk ke dalam rumah. Di sini tampilan pepohonannya. Itu di atas air terjun apa itu? Yang mana Pak? Itu kan air terjun, ya kan? Oh, dari atas. Yeah. Dari atas jatuh ke bawah terus mengalir 2 tingkat gitu kan? Ke kolam. 2 trap. Oh. Iya, itu ini kan lewat sini dulu. Ya. Terus ini ada kolam ikannya. Ya. Bagian taman depan. Ya, ini bagian depan. Jadi dari hubungannya dengan hemat energi adalah
terhadap penghawaan. Untuk menghemat biaya listrik, contohnya saat pemakaian AC, itu kan mengeluarkan biaya listrik yang sangat besar, Pak, dan dampaknya pun buruk bagi lingkungan karena menyebabkan salah satunya pemanasan global itu. Itu tadi aliran airnya juga menggunakan listrik. Ya, tapi kan tidak sebesar kalau penggunaan AC, Pak. Oke. Ya. Jadi, ya, terus taman belakang. Terus yang bagian inner part bagian belakang. Ya. Ini kan tadi atapnya menggunakan kaca. Ya. Jadi di sini nanti rumahnya itu saat menghadap ke taman itu saya kasih pintu sliding yang terbuat dari kaca, sehingga udara yang masuk itu lebih banyak dan sirkulasi udara segarnya lebih mudah masuk ke dalam rumah. Jadi juga ada oase air, tapi lebih simpel dan tanamannya pun tidak begitu banyak agar rumah tetap terlihat lebih luas. Berapa jenis tanaman di yang bagian belakang? Hanya 2 berarti. Hanya 2. Ya, nanti sebenarnya dalam PPT kamu kan kamu apa namanya? Kamu lengkapi dengan screenshot dari taman tersebut. Masing-masing gambar. Iyalah. Dan oh, iya, Pak. Posisi-posisi tadi itu dijelaskan dari aspek, tidak hanya dari aspek teknis, tapi juga dari aspek konseptualnya. Misalnya contohnya, ini dalam sisi taman ini kan bisa dilihat secara visual komposisi morfologinya, komposisi bentuknya, kemudian warna, morfologi tanamannya juga akan mempengaruhi bentuk dari taman secara keseluruhan. Walaupun kamu tadi katakan, Pak dikatakan ini menggunakan 3 nih ya. Yang 3. Rumput, kemudian bunga itu sama tanaman merambat air yang ada di atas di kolam itu kan. Oh iya. Ya, nah itu kan itu dibahas dari aspek morfologinya, morfologi vegetasinya atau bentuk tanamannya itu terhadap komposisi keseluruhan, dan alasan kenapa menggunakan itu tentunya dijelaskan secara visual maupun konseptual dalam PPT kamu. Iya, Pak. Ya, nanti itu dilengkapi itu penjelasan dari taman ini dari aspek visual bentuknya. Di samping tadi sudah dijelaskan tentang konsep terhadap taman yang hemat energi tadi, itu dijelaskan dalam PPT kami juga. Ya. Jadi mungkin kamu ambil sudut pandang yang cukup bagus, sehingga kita juga bisa merasakan kalau visual tampilan dari taman ini yang dia tidak hanya sekedar tadi ada fungsi penghematan energi, mempengaruhi terhadap sirkulasi udara, tapi juga aspek visualnya juga dibahas. Terus komposisinya ini nampaknya simetris ya, kanan kiri simetris. Nah itu komposisi juga dijelaskan bagaimana unsur-unsur tadi itu membangun sebuah visualisasi taman yang estetis. Kemudian mungkin kalau ada pengaruh psikologinya seperti apa, nah, itu juga dijelaskan. Jadi mungkin aspek-aspek terkaitnya itu tetap dijelaskan, dikaitkan dengan aspek visualnya. Gitu ya. Jadi kalian kan orang komunikasi visual, jadi aspek visualnya itu memberikan penjelasan terhadap konsep, diberikan kelengkapannya, diberikan penjelasannya terhadap aspek konsepnya, baik yang terkait dengan aspek-aspek terkait misalnya
psikologis, estetis, fungsional, tapi penjelasan itu mengacu pada aspek visual, bentuknya tadi ataupun perwujudan dari taman. Ya. Jadi mungkin dijelaskan di PPT-nya terhadap detail-detail dari aspek-aspek taman tersebut. Sehingga dengan membaca PPT tadi dan melihat gambarnya orang bisa lebih mengerti tentang konsep ataupun gagasan ataupun hal-hal yang terkait fungsi dan lain sebagainya. Itu ya. Dilengkapi nanti dengan PPT-nya ya. Ya. Tes yang UTS. Ya. Oke. Ini masih perlu dilengkapi. Jadi untuk UTS-nya hanya cukup PPT-nya dulu. Nanti PPT dan gambar-gambar yang bisa ditangkap dari visualisasi rancangan taman. Baik, saya kira untuk yang Umi cukup ini ya, nanti dilengkapi sebagaimana arahan Pak Haji. Lalu sekarang Arni, silakan Arni. Saya akan menjelaskan konsep implementasi dari Zen Garden dalam perencanaan taman dalam rumah yang saya buat. Nah, dalam bahasa Mandarin, Zen memiliki arti keadaan meditasi, maka dalam perancangan kali ini akan dibuat konsep taman dengan tema keheningan atau kedamaian. Diharapkan bagi siapapun yang melihat dapat merasakan kenyamanan dan kedamaian serta tujuan untuk penghilang stres setelah bergelut dengan dunia perkotaan yang amat sibuk. Pada perancangan kali ini saya membuat gazebo. Gazebo diimplementasikan untuk mengisi ruang selain memperhatikan aspek fungsionalnya. Gazebo di sini digunakan sebagai aspek estetis agar suasana Jepang lebih terasa. Bukan material kayu sebagai gazebo terbuka. Kemudian saya juga menampilkan taman kering. Taman kering dengan menggunakan media pasir dan batu adalah salah satu konsep taman Jepang yang diimplementasikan pada perancangan kali ini. Selanjutnya, air terjun. Implementasi air terjun pada perancangan kali ini adalah karena mempertimbangkan tujuan fungsionalitasnya dari esensi minimalisme
Selain menjadi produsen oksigen yang kuat, juga penenang pikiran karena membawa unsur alam. Selanjutnya adalah pohon ginkgo, dikenal sebagai ini digunakan dan diperkenalkan pada awal berbagai macam makanan dan obat tradisional. Selanjutnya elemen jembatan. Elemen jembatan yang terdapat pada perancangan taman ini diharapkan mampu menambah harmoni dan bisa menghubungkan antar oleh air. Untuk tubuhan, rumah bambu merupakan digunakan dalam perancangan desain taman bergaya Jepang karena memiliki warna-warna alam. Merupakan jenis tanaman yang digunakan pada taman Jepang, berkesan melihat alam secara lebih luas. Terima kasih. Kemudian untuk perancangannya, di area taman ini Di sini saya menerapkan konsep Zen. Ada gazebo yang membuat suasana Jepang lebih terasa. Di sini ada taman kering, yaitu material pasir dan batu, penggunaan bambu, kemudian pohon ginkgo, elemen jembatan, yaitu menghubungkan dan penerapan konsep taman Zen tersebut itu sendiri. Kemudian untuk taman belakang rumah, di sini saya menampilkan lebih sederhana karena taman belakang rumah ini di meditasi atau diri. Jadi hanya menampilkan elemen berupa bambu, kolam kecil, kemudian bunga sakura dan lampu taman. Dan di sebelah sini dikhususkan sebagai tempat duduk yang menggunakan material kayu. Sudah, Pak.
luas taman belakang itu berapa kali berapa itu? Bentar, Pak. Tujuh meter kali 7 kali 2 meter, Pak. 7 kali 2 meter. Jadi membentuk lorong ini ya. Iya. Jadi itu menikmatinya orang harus tidak bisa dari dalam rumah, tapi orang masuk ke area taman itu ya. Iya, itu dikhususkan untuk meditasi. Oh, dikhususkan untuk meditasi. Di situ di kursinya itu tadi ya. Iya. Jadi tadi PPT-nya baru taman depan ya, taman belakang belum dijelaskan ya? Belum, Pak. Baik. Belum. Ya, nanti jadi itu nanti dilengkapi ya, dilengkapi. Nanti Pak Edi kasih. Jadi semula Pak Edi setelah melihat perkembangan ini Pak Edi kasih waktu hanya sampai Jumat, tapi oke lah sampai minggu depan saja nanti ya untuk revisi atau kelengkapannya ya. Jadi baik ya. Jadi untuk semuanya ini ya, baik untuk Umi dan Arni ya. Sebelum Pak Edi tutup ya. Nanti itu dilengkapi dengan foto-foto taman tadi ya, dan diurai per bagiannya, baik itu taman depan, taman belakang, atau komponen-komponen taman depan atau taman belakang itu. Apa yang menjadi gagasan ya, yang bisa ditampilkan secara visual, diterangkan dalam PPT-nya. Di samping juga secara keseluruhan, jadi tampilan secara keseluruhan. Mungkin kalau tadi ada beberapa yang terhalang tembok dan lain sebagainya kan bisa di layarnya di hidden ataupun diturunkan dulu pakai section plane untuk bisa dilihat di foto. Ya. Jadi tampilan yang paling menarik ya, yang bisa membuat impresi, membuat kesan tertentu di dalam taman tersebut. Kalau misalnya tadi adanya unsur-unsur harmonisasi dengan alamnya, bagaimana konsep kamu itu bisa secara visual, itu orang juga bisa merasakan harmonisasi dengan situasi alamiah tadi, ketenangan dan lain itu kita lihat apakah konsep itu memang secara visual bisa ditangkap, karena visual itu juga membawa kesan psikologis, jadi memancing pengalaman batin dari penghayat yang melihat visual tadi ya. Jadi itu ada aspek psikologinya yang membuat orang bisa secara psikologi terpengaruh. Maka tadi diterapkan taman zen tadi. Kemudian penggunaan unsur-unsur vegetasi dan unsur-unsur bangunan tadi. Itu kan komposisinya seperti apa akan bisa dilihat dari visualnya tadi. Mungkin kan sudut-sudut pandang tertentu bisa diambil dengan kamera di SketchUp ya, sudut pandang tertentu, ataupun juga terkait dengan bangunan secara keseluruhan. Jadi tidak hanya ansih ke taman tersebut, tapi juga sudut pandang yang mengkaitkan antara taman tersebut dengan bangunan,
Karena taman ini tidak terpisahkan dengan struktur arsitektur bangunannya. Jadi, apakah dia, misalnya contohnya ada perbedaan tadi. Kalau di tempatnya si Umi kan bisa dilihat dari dalam rumah ya. Ya. Ada terputus tadi koneksinya. Dengar? Arni, Umi? Iya, Pak. Baik ya. Jadi Baru dengar Pak tadi enggak? ya? Dengar? Oh ya. Baik. Jadi Sekarang baru dengar. udah dengar? Iya, terputus. Jadi coba kalian tampilkan secara visual tidak hanya taman itu saja, tapi juga keterkaitan taman dengan struktur bangunan arsitekturnya. Ya. Contoh tadi misalnya kalau di Umi tadi kan di taman itu dinikmati dari dalam rumah. Bisa. Sementara di Arni, dia kalau dari dalam rumah tidak kurang optimal, maka dia menjadi ruang spesial untuk tempat meditasi di dalam taman luar. Nah, itu berbeda hubungan antara taman itu dengan struktur bangunan rumahnya itu sendiri, baik secara interior atau secara eksterior. Baik, saya kira cukup ya. Ini nanti catatan Pak Edi tadi tolong diperbaiki di dalam PPT-nya. Ya. Di depan nanti bisa diupload di tugas UTS ya. Kita Pak Edi sediakan tugas UTS. Kemudian nanti kita cek minggu depan. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.